Masuk ke bab fisika baru untuk bahan bab 8, judulnya adalah Hukum Newton tentang gravitasi. Jadi ada banyak gaya yang dapat bekerja pada sebuah benda. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu massa. Berdasarkan sentuh atau tidak sentuhnya, gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh atau gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh misalkan dapat berupa gaya magnet, gaya listrik, atau gaya gravitasi. Di bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai gaya gravitasi. Jadi fenomena gravitasi ini sudah dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan mengapa sebuah benda yang dilepas itu akan selalu jatuh tertarik ke pusat bumi. Demikian juga untuk pergerakan dari planet-planet, mengapa setiap planet dapat terus berevolusi mengelilingi matahari. Untuk sebuah benda dapat bergerak melingkar mengelilingi suatu pusat, maka diperlukan gaya tarik atau gaya sentripetal yang bekerja pada benda yang berotasi tersebut. Ternyata gaya tersebut merupakan gaya gravitasi antara dua benda yang berbeda. Oke, untuk lebih singkatnya kita lihat misalkan kita gambarkan ada dua benda, misalkan ada M1 dan M2 yang terpisah dengan jarak R. Oke. Kita dapat menganggapnya ini sebagai misalkan ini matahari dan ini adalah bumi. Oke. Ternyata bumi dapat terus berevolusi mengelilingi matahari karena ada tarikan yang dikerjakan oleh matahari ke bumi. Jadi ternyata apabila ada dua massa yang berbeda yang terpisah pada jarak tertentu, maka akan bekerja suatu gaya tarikan atau gaya gravitasi yang bekerja pada kedua benda. Jadi benda pertama akan ditarik ke arah benda kedua sebesar F12 dan benda kedua pun akan ditarik oleh suatu gaya yang reaksi yang besarnya sama ke arah benda pertama. Formulasi gaya gravitasi Newton adalah F atau besar gaya tarik-menarik kedua benda adalah sama dengan G. G ini adalah merupakan tetapan gravitasi universal yang besarnya adalah 6,7 dikali 10 pangkat negatif 11. Kemudian dikalikan massa benda pertama, dikalikan juga massa benda kedua, dan dibagi dengan kuadrat jarak dari kedua benda. Oke. Dari rumus ini kita dapat melihat untuk membuat gaya tarik-menarik gravitasi semakin besar, kita dapat melakukan dua hal. Kita dapat memperbesar massa kedua benda, atau kita dapat memperkecil jarak dari kedua benda. Gaya gravitasi ini akan terasa signifikan atau memiliki besar yang cukup dapat dirasakan apabila massa benda tersebut merupakan massa yang memiliki massa yang cukup besar. Karena di sini kita lihat ada tetapan gravitasi yang besarnya sangat kecil, yaitu 10 pangkat negatif 11. Jadi apabila massa bendanya merupakan massa misalkan seperti 1 kg atau 2 kg, mungkin besar gaya gravitasi atau tarik-menarik kedua massa benda itu tidak dapat dirasakan oleh massa benda kecil tersebut. Oke. Untuk dalam pengerjaan soal, ini adalah satuan-satuan yang harus digunakan untuk mencari gaya gravitasi. Jadi M satuannya harus kilogram dan R satuannya harus meter. Oke. Sebagai gambaran, massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus ini, maka akan menghasilkan besar gaya yang cukup signifikan yang dapat menjaga revolusi bumi agar tetap pada jalurnya. Oke. Ini perlu diingat juga bahwa gaya gravitasi merupakan besaran vektor, sehingga misalkan ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka untuk mencari gaya resultannya, beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut harus dijumlahkan menurut aturan vektor yang akan dibahas di topik berikutnya. Oke, ini adalah rumus yang cukup penting. Sekian dulu, kita lanjutkan di part berikutnya.